ini ada yang minta tolong ya, tolong sakit kayak disiksa ya. Siapa Mas Esa? Jadi tumbal itu kayak disiksa gitu. Bisa nggak lampunya ini diredupkan? Apa yang punyanya hotel dimatikan aja? Yang itu. Coba dimatikan. Oh, takutnya gesekan energi meledak. Takutnya akan diredupkan aja. Diredupkan. Kenapa Mas Esa? Dia apa maunya dia ini apa sekarang? Ini udah panas ini Mas. Karena perjanjian darah. Sorry, maksudnya dalam artian kalau lebih spesifik darah itu apa maksudnya? Tumbal apa Mas Esa? Manusia. Siapa? Itu anak yang paling bungsu. Wih, keluarganya dong. Ya. Rawon adalah hidangan tradisional terkenal dari Jawa Timur. Makanan ini berbentuk sup daging sapi kaya nutrisi dan beraroma segar. Rawon memiliki ciri khas dari warnanya yang gelap, berasal dari penggunaan keluak, sejenis bumbu khusus digunakan penduduk lokal. Unik ya, jadi malah ada maksudnya kayak fenomena yang dimana yang tertarik ke sana orang-orang yang kayak pejabat yang kayak korupsi atau uang panas yang kayak uang rampok gitu-gitu ya. Iya. Oke, ada lagi yang mungkin mau disampaikan dari orang yang baik-baik itu, apalagi yang selalu ingat pada Tuhannya itu katanya dia nggak doyan dengan makanan kami. Dia ngomongnya makanan kami. Iya. Berarti kan ada campuran di situ. Oke, kalau gitu sosok kedua Mas Esa, orang tua itu yang mengkoordinir di sana, yang mengepalai di sana. Jadi yang memberikan kepala, yang memberikan pengawasan, dan menggandakan uang. Uangnya digandakan. Ini kalau sampean tahu ini mulai diserang, soalnya panas tangan saya panas. Diserang oleh siapa Mas Esa? Ya mereka. Yang mana? Kan katanya dia nggak masalah. Iya, tapi kan namanya jin itu kan hakikatnya nipu. Oh, aslinya dia juga nggak mau dibuka. Dia itu pengen tahu seberapa kuat yang di sini. Yang di sini itu siapa ya Mas Esanya? Iya. Ditantang gitu. Iya. Dia pengen membuktikan kekuatan. Ya, kekuatan. Oke, langsung aja yang nomor 3 Mas. Ular. Apa maksudnya fungsinya dia? Untuk membuat orang ini kalau ada di situ itu tunduk, jadi menggok istilahnya, menarik. Oh iya, paham. Berarti itu dia kalau di pohon, berarti pohonnya di depan dong harusnya. Bukan, ini aslinya dia itu habitatnya dia dulu di pohon besar. Oh, tapi sekarang karena pohonnya nggak ada, intinya kayak jelmaan pohon, terus dia tugasnya menarik lah intinya gitu. Dia itu asalnya rumahnya di pohon, di daerah pantai gitu. Oh, terus ditarik. Terus kalau boleh tahu dari 3 ini yang menurut Mas Esa paling sakti yang mana? Maksudnya yang powernya paling tinggi? Yang kakek yang bisa ngadain uang. Itu juga dari pantai yang tadi Mas Esa sebut? Iya. Sudah 2 kali uang. Oke, ini 3 sosok ini Mas Esa. Maksudnya kalau kita ngomong kok mereka mau ikut gitu loh sama ownernya, apa yang dijanjikan sama ownernya? Yang dijanjikan itu darah, karena perjanjian darah. Sorry, maksudnya dalam artian kalau lebih spesifik darah itu apa maksudnya? Tumbal apa Mas Esa? Manusia. Siapa? Itu anak yang paling bungsu. Wih, keluarganya dong. Ya. Oh, tapi kan kalau misalkan anaknya yang paling, kan dia bisa punya 2 anak, bungsunya kan cuma 1, kalau sudah mati apa cuma sekali aja seumur hidup? Kalau itu dia gak ngomong.
maksudnya dia nggak ngomong kalau itu diperbarui atau tidak gitu, nggak ngomong. Tapi yang jelas ada korban pertama 1. Ya. Dan kalau ditrace apakah korbannya sudah lebih dari 1 sampai detik ini? Kalau saya lihat itu masih 1 itu. Tapi rata-rata keluarganya yang kerja di situ itu sakit-sakitan semua. Yang kerja di sana. Sakit-sakitan. Kalau untuk terhadap karyanya sendiri, apakah ada risiko, Mas Reza? Dia cuma senyum. Mungkin ada. Tapi nggak ngomong, Nggak nggak mau ngomong. cerita. Kalau untuk yang makan sekarang, Mas Reza, ada risiko nggak? Ada. Apa? Resikonya ya sama. Kalau orang itu yang makan orang-orang yang lemah, orang-orang yang dibutuhkan oleh mereka yang bisa kecelakaan. Kayak misalkan ada yang ngomong kayak kemarin wetone pas gitu ya, Iya, itu bisa. mati. Ya berarti sebenarnya tumbalnya itu kan terus gitu, Mas Reza, bukan cuma 1 dong. Mungkin Yang ada di yang keluarga ditutupi gitu kan. Iya. Apa, Mas Reza? Enggak. Ada yang datang lagi atau sosoknya 1? Banyak. Banyak yang datang. 3 ini? Lebih. Nggak, maksudnya 3 ini datang semua. Bukan yang 3 ini. Cuma 1 itu bawa pasukan. Yang tadi, Iya. Bawa pasukan. yang kepala babi itu. Iya. Kenapa kok dia bawa pasukan itu untuk Ya apa? karena kamu berani membuka saya, berarti kamu bisa menanggungi. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Reza, mungkin apakah bisa diceritakan sedikit kayak gimana sih pertemuan owner dengan orang-orang, maksudnya para jin ini? Itu puasa, Mas. Kayak puasa. Dia memang puasa khusus dan niatnya untuk memang cari ilmu pelarisan. Jadi memang si owner itu sudah bertujuan. Iya. Tapi ownernya bukan orang sakti ya, kayak yang episode-episode sebelumnya. Bukan. Beda. Dan kalau misalkan mungkin teman-teman juga tanya, sudah dilakukan lama nggak sih, Mas? Kalau untuk restonya sih, saya tahunya cukup, ya tahu sudah dengar lama lah. Ya lama. Generasi sampai Enggak generasi. Ini begini loh Mas. Mulai ditekan oleh enggak. Sebentar Mas. jadi guys ini pada saat kan memang kalau kita kayak edukasi seperti ini tuh ada yang terima dan ada yang nggak terima ya. Kalian juga harus tahu bahwa dalam pembuatan video sisi gelap ini hanya untuk edukasi kepada kalian supaya kalian lebih berhati-hati dalam penggunaan itu. Ada beberapa resiko, termasuk seperti ini masih diganggu, ada gangguan dalam proses syuting, itu sudah memang hal yang biasa. Tapi sekali lagi ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, tapi untuk edukasi, karena ada biasanya dampak terhadap yang makan. Kalian harus tahu itu. Ini Mas Sasa sedang kayak bertarung dengan Dia ini kayak tekanan ya Mas. Dan coba bisa nggak lamunnya ini diredupkan? Apa yang punyanya hotel dimatikan aja? yang itu Yang coba dimatikan. oh takutnya gesekan energi meledak. Nah, Takutnya agak diredupkan aja. silakan. Kenapa Mas? Dia apa maunya dia ini apa sekarang? Ini udah panas ini Mas. Ini udah panas ini. Kalau nggak percaya sama tanyaku, ini ruangan ini sesek sekarang ini. Kamu kerasa sesak? Nah ini serius, jangan sukses. Kamu kerasa sesak nggak? Rasanya udah gak enak ini, gak enak ruangan ini udah gak enak. Aku takut ada yang terjadi apa-apa nanti. Kalau propertinya hotel kan kita Iya. ya makanya. Oke wes lanjut Berarti kita stop atau ini lanjut? lanjut gak apa-apa. Yang penting propertinya hotel aman lah. Kalau yang ini kan aku yang backup, kalau yang hotel kan. Di luar kamar ini kan bukan salah kita. Iya.
Tapi katanya Mas Reza di tempat ini juga ada yang jaga, kok dia bisa masuk? Loh, ini beda lagi Mas, ini udah beda ranah. Beda ranahnya itu. Udah sekian, karena yang diserang bukan hotelnya, yang diserang kita. Oh. Oke. Mungkin pertanyaan yang terakhir yang biasanya ditanyakan sama teman-teman juga, sebenarnya sudah berapa banyak Mas Reza kekayaan yang sudah didapatkan dari owner? Maksudnya dengan seperti ini tadi Mas Reza bilang nggak semua orang mampu atau berani menanggung resiko. Apa sih maksudnya dari semua kata-kata itu? Gini, kalau orang itu kan mampuan, orang itu gak mampu semuanya tumbal, orang gak mampu semuanya melakukan pelarisan di jalur hitam. Hanya orang yang nekat, kalau kekayaannya ya gini, orang seperti itu kan yang penting diberikan harta yang berkelimangan kan, dan bikin semakin tamak pikirannya, semakin pelit, semakin hatinya tertutup seperti itu. Jadi ya kalau kita ngomong ya gak bernilai hartanya, dan apa yang dia mau ya jadi. Berarti anggapannya yang dimaksud dengan Mas Reza tidak semua orang berani melakukan, dan ini termasuk pengelarisan yang kayak gak semua orang berani pakai juga, karena itu salah satunya menumbangkan anaknya. Ya, itu nggak semua orang mau kan Mas? Nggak semua orang mau dan nggak semua orang bisa. Tapi anaknya sudah terjadi, maksudnya sudah menjadi tumbal kan? Sudah nggak ada berarti? Ya, ini kalau boleh, ini ada yang minta tolong ya, tolong sakit kayak disiksa. Siapa Mas? Jadi tumbal itu kayak disiksa gitu. Loh, tadi katanya tumbalnya cuma satu, kok ada tumbal-tumbal? Ada gambaran seperti ada gua, dan di situ dijejer kayak apa ya, orang itu dikerjakan itu dan menjadi budak di sana. Orang-orang yang pakai pesugihan itu akhirnya mereka akan menjadi tumbal juga. Oh, yang pelaku pesugihannya juga akan menjadi budak di sana kan? Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin cukup sih untuk keamanan juga, rasa juga, atau mungkin dari kalian ada tambahan pertanyaan? Coba dari fotografer ada nggak? Coba videografer ada pertanyaan apa? Tim kreatif coba apa? Yang pertama saya makan keluar katanya Mas Reza dia saya karena Mas Reza sempat ketemu saya Iya, itu noni Belanda itu Mbak, yang ada di situ. Dia itu mau ikut karena dia juga tertekan di situ. Jadi dia itu penghuni asli rumah itu. Tapi dengan adanya perlakuannya seperti itu, dia itu tertekan. Dia nggak bisa berkutik gitu ya Mas? Kalah ilmunya. Kalah. Tapi sekarang aman ya dari tim? Aman. Kemarin kan sempat ada di kayak apa ya istilahnya, ada yang nempel gitu lah, jadi tak bersihkan gitu. Gimana tim? Aman? Terus kamu kemarin kecium bau busuk? Itu apa Mas artinya itu? Ya itu kan sudah saya bilang ada yang masak di sana. Siluman. Oh iya, mungkin siluman babi ini tadi. Sudah? Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup aja. Ya, kalau di sini yang sama merasakan sekarang gimana? Kalian di ruangan ini merasakan apa? Coba dari kamu. Kamu merasakan apa? Kalau nggak merasakan juga bilang nggak merasakan, nggak apa-apa. Merasakan nggak apa-apa. Ya. Kalau
Ya. Oke. Berarti saya ini wis aman ya, udah aman semuanya. Oke. Cukup sampai di sini episode kali ini, dan sekali lagi aku, Mas Reza dan tim mohon maaf tidak bisa menghadirkan makanannya, bukan karena sengaja, tapi karena ada beberapa hal yang di luar nalar yang terjadi. Buat kalian yang suka nonton Sisi Gelap, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian lebih berhati-hati dalam berkuliner. Oke, salam kuliner, sampai ketemu di episode selanjutnya.